Tuh, kita akan bahas ya. Yang kali ini kita akan bahas ya bersama-sama, kita belajar mengenai perangkat keras ya. Untuk yang pertama, adapun tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini, setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer, bagaimana sistem komputer itu bekerja, dan bagaimana data itu dikodifikasi. Nah, bisa kalian perhatikan di situ sudah tersedia ya, bahkan itu rig ya. Jadi banyak orang yang menginginkan spesimen dan perangkat-perangkat yang sudah kalian lihat seperti itu. Nah, masing-masing mungkin sudah kalian tahu apa itu monitor, atau apa itu keyboard, apa itu speaker. Nah, sebagai pengantar pada di elemen sistem komputer ini, perlu kalian ketahui bahwa komputer itu adalah kata dari bahasa Inggris yang berarti to compute, atau artinya itu menghitung. Nah, di mana pada sistem komputer itu ada yang namanya data input ya, atau data masukan yang memberikan perintah, kemudian diproses data itu, kemudian diproduksi oleh keluaran atau output, di mana semua perintah itu bisa disimpan secara sekunder. Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di depan itu, ada input, proses, output, secondary storage ya, di mana muaranya semua itu melewati yang namanya proses data. Nah, sistem komputer itu sendiri terdiri dari hardware dan software. Apa itu hardware dan software? Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer. Perangkat lunak atau software adalah program yang berjalan di perangkat keras itu sendiri. Jadi, yang namanya sistem komputer itu adanya hardware dan software yang saling bekerja sama. Nah, perlu kalian ketahui, dalam sistem komputer ada yang namanya input dan output. Nah, apa saja sih yang termasuk input dan output? Input di sini dicontohkan keyboard, scanner, kamera digital, dan lainnya. Sedangkan output itu bisa berupa layar komputer, printer, speaker, dan lainnya, atau menyimpannya ke penyimpanan sekunder. Nah, tahukah kalian perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer? Sedangkan perangkat lunak atau software adalah program yang berjalan di komputer. Ya. Jadi yang mengoperasikan utama fisiknya itu bisa dilihat itu hardware, sedangkan yang aplikasi softwarenya itu perangkat lunak. Nah, saat ini ponsel pintar yang kamu miliki atau smartphone telah menjadi sistem komputer dalam ukuran yang lebih kecil karena bisa memproses, mengolah program yang ada di smartphone. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih membahas mengenai perangkat keras atau hardware. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut ke perangkat lunak ya. Nah, apa sih perangkat keras itu? Perangkat keras tadi sudah saya sebutkan, perangkat komputer yang memiliki wujud fisik ya, ada wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran atau output, pemproses, prosesor, kemudian memori dan penyimpanan storage. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi perangkat keras atau hardware itu dia ada wujud fisiknya, bisa kalian rasakan, bisa kalian pegang. Nah, yang nantinya dia bisa berfungsi ya sebagai perangkat berbagai macam output ya, seperti itu. Untuk yang pertama, bisa kalian lihat perangkat masukan atau input device. Nah, kira-kira apa saja nih yang ada di input device? Nah, perlu kalian ketahui, untuk peranti masukan ini, input device itu peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk selanjutnya diolah lebih lanjut. Nah, contohnya ini ada perangkat mouse atau tetikus. Nah, ini mungkin
kalian sudah familiar, sudah sering kalian pakai ya. Di sini juga yang namanya tikus itu atau mouse itu untuk menggerakkan atau mengatur posisi kursor yang ada di layar komputer kalian. Nah, di situ ada gambar mouse ya atau tikus Bluetooth dan kabel. Nah, caranya menggunakannya mungkin kalian sudah paham semua ya. Ada yang diklik kiri, klik kanan, dan ada double klik. Itu fungsinya untuk apa? Kemudian yang paling penting itu mouse itu bisa berfungsi untuk menyeret atau mengdrag ya, digunakan untuk memindahkan suatu objek dengan mudah ya tanpa melalui perintah copy paste ya. Seperti itu. Kemudian ada keyboard ya. Di sini keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan karakter dalam komputer ya. Ini sama saja ketika kalian menggunakan HP kalian ya, ada papan keyboardnya untuk mengetik ya, misal kalian mau mengetik pesan atau mau mencari informasi, pasti kalian akan mengetiknya. Nah, keyboard juga banyak macamnya ya, ada yang keyboard Dvorak, keyboard Glockenberg, keyboard Maltron, keyboard virtual. Nah, di sini macam-macam dari keyboard ini karena sejarahnya dulu itu keyboard itu tidak langsung ditemukan ya, tapi melalui beberapa penemuan dari berbagai orang seperti itu. Nah, kalau yang keyboard sekarang kita pakai itu keyboard QWERTY ya, sudah populer dipakai sampai saat ini. Nah, bahkan keyboard-keyboard yang hanya numerik ya, karena keyboard itu mempunyai berbagai kelompok ya, ada typewriter ya untuk menulis ya. Terus ada function key yang F1 sampai F12 dan numeric keypad ya. Kadang ada juga keyboard yang digunakan untuk game ya, hanya ada numeriknya saja. Seperti itu. Mungkin kalian sudah paham ya. Karena ini mungkin sudah ada di kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Nah, dari macam-macam keyboard ini fungsinya itu sama. Namun kalau yang populer sekarang digunakan itu yang keyboard bertipe atau berjenis QWERTY. Nah, kemudian ada scanner. Scanner di sini digunakan untuk ya memindai atau menyalin ya. Bahasa lainnya itu memfotokopi seperti itu. Tapi kalau yang namanya scanner hasilnya nanti masuk ke dalam komputer yang nantinya bisa kita olah lebih lanjut seperti itu. Kemudian selain itu ada yang namanya joystick. Nah, ini joystick ya digunakan sebagai pelengkap memainkan permainan game ya. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar. Nah, itu ada beberapa elemen-elemen pada joystick. Ada stick, ada base, ada trigger, ada tombol ekstra, ada saklar, ada throttle, ada POV, dan ada juga yang namanya cangkir penyedot di situ. Jadi, tapi kalau joystick sekarang itu sudah jarang ya ditemui karena sekarang sudah ada yang namanya joystick yang model seperti stick PS seperti itu. Nah, ini joysticknya berbentuk seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya mikrofon. Nah, ini mikrofon sudah paham semua pasti ya. Mikrofonnya itu fungsinya dia digunakan untuk memasukkan suara ya ke komputer. Jadi ketika kalian akan Google Meet atau Zoom, ini harus ada mikrofonnya. Kalau tidak ada mikrofonnya, kalian tidak bisa mentransfer suaranya, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada yang namanya barcode ya, barcode reader. Nah, kira-kira penting nggak sih barcode ini? Ya penting. Kalau di industri itu barcode digunakan untuk membaca atau detail dari suatu produk tersebut. Contoh di sini ada barcode readernya dan ada contoh barcode-nya. Jadi nanti contoh barcode itu informasinya itu di-scan, kemudian nanti muncul perintah-perintah yang sudah kita masukkan sebelumnya. Gitu. Itulah yang pada yang input device. Kemudian kita lanjut ke pemproses. Nah, pemproses ini itu adalah data atau perintah yang diterima dari piranti masukan yang selanjutnya akan diproses oleh komputer. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit ya, di mana dia itu sebagai unit pusat dari pemrosesan. Bagian utama dari komputer yang bertugas melaksanakan
keseluruhan